Niat kerja tapi malah diajak nikah. Pernah nggak sih kalian yang lagi semangat-semangatnya cari duit, malah diajak nikah sama dedemit? Kisah nyata horor ini merupakan cerita dari salah seorang YouTuber yang ia bagikan pada saat ia masih bekerja di Kalimantan. Nah, buat kalian yang penasaran cerita lengkapnya itu seperti apa, stay tune terus dan tonton sampai habis ceritanya, guys. Hai gengs, welcome to Forbia di Cahaya. Cerita horor yuk. Hai Bias, how are you guys? Semoga semuanya tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Kenalin, aku Forbia. Di sini aku menceritakan cerita horor yang menurut aku menarik. Nah, semoga cerita horor yang menurut aku menarik ini bisa menarik juga buat kalian. Karena dari kemarin-kemarin aku mendapatkan cerita yang menarik dari Kalimantan, akhirnya aku niatin nih mencari gitu ya cerita horor Kalimantan apalagi. Akhirnya aku menemukan cerita horor yang dibagikan di Quora oleh seseorang yang bernama Awan Gustiawan, dan juga Awan Gustiawan ini merupakan seorang YouTuber nih ya sekarang. Nah, kalau kalian tertarik, ini channelnya Mas Awan nih ya. Di sini pun Mas Awan menceritakan cerita-cerita horor nyata gitu yang aku lihat sih konten-kontennya serem-serem ya guys. Jadi kalau kalian tertarik, subscribe Mas Awan ya. Nah, balik lagi ke cerita yang aku mau ceritain. Jadi, kejadian ini tuh dialami oleh Mas Awan saat dia berumur 18 tahun guys. Pada waktu itu dia posisinya tuh masih single, jadi masih belum punya pasangan, belum punya pacar. Nah, beda kayak sekarang, Mas Awan tuh umurnya udah 30-an dan udah berkeluarga. Jadi, kala itu Mas Awan ini memutuskan untuk merantau ke Banjar, Kalimantan Selatan. Karena niatnya mau bekerja dan kebetulan di sana tuh ada keluarga gitu. Di awal-awal pindah, Mas Awan ini kerjanya di pertokoan milik keluarganya. Tapi memutuskan untuk resign atau berhenti karena ngerasa gak betah, kayaknya bukan passionnya gitu. Nah, dari situ kan dia mulai nganggur tuh. Sehingga kedua pamannya itu ngeide gitu, ayo kita ajak Awan buat kerja bareng-bareng sama kita gitu. Nama kedua pamannya ini Paman Adul dan Paman Idar. Nah, Paman Adul dan Paman Idar ini merupakan seorang pendulang emas atau pencari emas. Karena emang di Kalimantan Selatan ini banyak emas dan banyak tambang emas tradisional yang dimiliki oleh warga. Jadi pas banget lah Awan ini bisa diajak sama kedua pamannya ini untuk mendulang emas. Pada waktu itu mendulang emasnya di tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Ini pun adalah pengalaman pertama Awan dalam mendulang emas, jadi dia cukup excited lah untuk melakukannya. Keesokan harinya mereka bertiga pun berangkat dari jam 7 pagi nih untuk pergi ke daerah tambang. Nah, dari rumah ke daerah tambang ini menempuh perjalanan sekitar 5 jam naik motor dengan medannya itu ngelewatin pegunungan dan juga hutan. Kebayang lah ya kalau misalkan perjalanannya ini masih bebatuan, gak mungkin beraspal kan. Jadi naik motor 5 jam, pantat tuh sakit lah intinya kayak gitu. Nah, sesampainya di sana, mereka pun masih harus jalan kaki. Jadi setelah parkir harus jalan kaki sekitar 1 kilometer supaya bisa bener-bener ke area tambang mereka gitu. Nah, udah mau deket situ, mereka pun memutuskan buat istirahat dulu karena mereka nyampainya ini sekitar jam 1 siang. Jadi wajar banget lah menurut aku untuk istirahat karena perjalanannya jauh, butuh makan siang juga supaya bisa punya tenaga buat dulang emas. Kebetulan pamannya ini memiliki pondok di situ di pinggir sungai. Nah, mereka pun beristirahat dulu di situ sambil nge-planning lah nanti ngedulang emasnya tuh kayak gimana. Dan bener aja sesudah itu mereka pun udah mulai ngeruk tanah atau pasir nih, terus mereka masukin ke dalam karung. Pada hari itu mereka akhirnya berhasil mengumpulkan 3 karung penuh tanah gitu yang untuk mereka cek ada emasnya atau enggak. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk selesai mendulang karena waktu udah menunjukkan pukul 5 sore. Nah, selepas itu akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali ke pondok dulu nih karena mau beristirahat sebelum balik gitu, kalau enggak kan capek juga ya. Di tengah perjalanan menuju pondok, mereka memutuskan untuk ngerokok dulu nih, 3 cowok ini ya. Akan tetapi si Awan sih memutuskan untuk gak ngerokok karena sisa rokoknya itu tinggal 2 batang aja. Jadi ya udahlah dia ngeliatin
Paman Adul sama Paman Idar ini ngerokok. Memang dalam hati dia rada FOMO nih, rokok jangan gitu. Nah, Paman Adul yang udah beres ngerokok, akhirnya pamit duluan nih, mau buru-buru istirahat lah ke pondok. Sehingga cuma tinggal sisa si Paman Idar sama si Awan. Di sini Awan main handphone, dia sambil mikirin di dalam pikirannya, ngerokok jangan ya. Lalu di situ Paman Idar yang sudah selesai merokok pun pamit ke Awan, bilang, "Paman duluan ya ke pondok, Paman pengen istirahat." "Iya," kata si Awan kayak gitu. Tinggal si Awan sendirian kan. Di sini si Awan tuh masih galau. Aduh, ngerokok jangan ya. Karena rencananya si rokok ini pengen dia hisap itu nanti pas mau tidur. Aku sih nggak tahu ya kenapa nggak bisa satu-satu gitu. Kenapa harus nunggu nanti, aku nggak paham. Mungkin buat yang merokok tuh lebih relate kali ya tentang pernyataannya Awan ini kayak gimana. Pada saat Awan lagi bengong kayak gitu, tiba-tiba dari belakang sebelah kiri ada orang dateng. Cuman di sini Awan nggak takut karena dia pikir, oh mungkin ini orang yang lagi cari emas juga. Jadi ya udahlah. Akan tetapi ada satu hal yang lumayan menarik perhatiannya Awan, karena orang yang menghampirinya itu kulitnya itu putih, terus nggak pakai baju, tapi pakai celana pendek warna abu-abu. Abis itu kakinya pendek dan tangannya pendek juga, jadi kelihatan seperti orang kerdil. Di sini kelihatan raut wajahnya itu agak tua gitu ya, dengan rambutnya yang lumayan pendek. Dia membawa kayu yang dipakai untuk membantu dia untuk berjalan. Nah, orang ini akhirnya menghampiri Awan, lalu dia nanya ke Awan, "Itu apaan?" Sambil menunjuk ke tangan kirinya Awan yang emang lagi pegang handphone. Ya, Awan pun langsung menjawab, "Oh, ini handphone Paman," katanya gitu. Terus diambillah handphonenya dari tangannya Awan gitu ya, diambil terus dibolak-balik gitu, seakan-akan ini baru pertama kalinya si Paman itu melihat handphone. Nah, habis itu si Paman ini bilang, "Minta pangrokok." Artinya dia meminta rokok dalam bahasa Banjar. Awan yang dari tadi tuh galau sama rokoknya dia, akhirnya menjawab seperti ini, "Paman, rokok saya tuh sisanya tinggal 2 batang. Bagaimana kalau kita berbagi? Paman 1, saya 1. Nah, si Paman ini tidak menjawab, tapi raut wajahnya tuh kayak marah. Abis itu si Paman ini berdiri terus berkata gitu ya, "Umpat kah?" Kalau kata Awan sih itu artinya mau ikut saya nggak gitu. Di sini kata Awan, "Oh tidak Paman, terima kasih." Terus si Paman ini tuh berjalan ke arah sungai dan dia turun ke arah sungai yang lumayan curam. Akan tetapi saat dia jalan turun tuh kayak biasa aja gitu, kayak memang udah biasa, kayak akamsi aja dia turunnya. Sadar gak sadar si Awan ini tetap bengong ngeliatin si Paman itu, entah terpukau atau gimana ya. Pas sampai pinggir sungai si Paman ini balik lagi ke si Awan. "Umpat kah?" katanya gitu, "mau ikut nggak?" gitu. Terus di sini Awan menjawab lagi, "Oh enggak Paman, pondok saya tuh nggak jauh, cuman tinggal 100 meteran." Lalu si Paman ini pun tetap berjalan, tapi arahnya tuh ke arah tengah sungai. Nah, Awan yang memang masih agak bengong gitu ya, tapi perlahan-lahan kesadaran mulai menghampiri dia, jadi belum sadar-sadar banget lah. Dia pun memperhatikan si Paman gitu. Kok bisa Paman ini jalan ke tengah sungai tapi kakinya tenggelam cuman semata kaki? Karena sebenarnya si sungai itu tuh dalam banget. Terus si Paman ini yang masih merasa diperhatikan oleh Awan balik lagi, cuman kali ini wajahnya agak marah gitu. Dia bilang kayak gini, "Umpat kah? Kayak ikut gak?" Di sini Awan balas lagi, "Tidak Paman, tidak." Dan Awan pun mulai 100% sadar ketika di dekat Paman itu muncul hewan kucing berwarna merah menyala di batu kali sungai itu. Barulah di sini Awan merasa ketakutan dan lari ke arah pondok. Dibukalah itu pondok, dia nggak sabar untuk bercerita ke kedua pamannya, akan tetapi zong, tidak ada kedua pamannya itu. Awan pun akhirnya menjadi ketakutan, akan tetapi dia tetap berpasrah gitu ya, sambil terus beristighfar. Dan dilihat di situ hari udah mulai gelap. Saat dia lihat nih ke handphone, aduh udah jam 6 sore nih. Akan tetapi di situ Awan nggak nyalain senter handphonenya guys. Di sini ia berteriak-teriak memanggil kedua pamannya, akan tetapi tetap nggak ada. Akhirnya sambil merasa ketakutan dan juga dengan hati yang pasrah, Awan pun berdoa dan melantunkan ayat kursi.
Gak lama Awan ini menyadari kalau kaki dan tangannya ini kotor. Akhirnya dia keluar dari pondok, terus mencuci kaki, tangan, dan juga wajahnya gitu. Lalu balik lagi nih ke pondok. Niatnya sih buat nungguin kedua pamannya ini. Pas dibuka pondoknya, ternyata pamannya itu dua-duanya ada di dalam pondok. Di sini pun Awan dimarahin abis-abisan karena katanya, "Awan, kamu ini menghilang selama 1 jam, kamu kemana aja?" Wah, di sini perasaan Awan tuh lega banget ya, meskipun dia dimarahin, tapi bisa berkumpul dengan kedua pamannya ini membuat dia tuh lebih tenang gitu. Awan pun hanya bisa meminta maaf karena udah bikin khawatir. Jadi ternyata kedua pamannya tuh nyariin lah, intinya nyariin si Awan ini. Ya udah, di situ dia ya iya maaf sampai tidak bisa menceritakan kejadian aneh yang baru ia alami. Setelah beres marahin si Awan nih ya mereka semua sholat maghrib dan juga makan malam. Nah, abis makan malam inilah kayaknya keadaan udah mulai kondusif nih, udah tenang. Awan pun menceritakan kejadian yang baru aja ia alami. Pas si Awan mulai mau bercerita nih, dia tuh kayak dijudesin sama kedua pamannya, kayak tetep intinya lo salah, lo jalan sendirian, lo salah gitu. Jadi agak sulit untuk Awan terbuka. Nah, jadi dia cerita itu sambil nangis guys, karena masih tetap sambil dimarahin sama pamannya. Katanya tuh, "Paman, saya minta maaf, saya tuh mau jujur, tadi saya tuh ketemu sama orang kerdil." Di sini pamannya pun kaget gitu kan. Kata pamannya tuh, "Ternyata kamu bisa melihat makhluk halus." Kami berdua nih ya, Paman Idar dan Paman Adul, selama mendulang di sini nggak pernah kita melihat makhluk halus loh. Ya udah, paman berdua akan menjaga kamu dan kami pun akan berdoa juga mengaji. Kata pamannya untuk menenangkan Awan, sekaligus memang ini hal yang cukup patut diperhatikan lah bagi pamannya Awan ini. Nah, anehnya setelah si Awan ini bercerita ke kedua pamannya ini, yaitu merasakan seluruh badannya itu panas, ya demam tinggi. Tapi dia nggak bisa bilang kalau dia tuh sakit. Setelah itu, mereka pun akhirnya memutuskan untuk tidur bersama-sama. Ini kayaknya tidurnya masih di pondok ya. Nah, di dalam tidurnya Awan ini, ia bermimpi, ia bertemu lagi dengan orang kerdil tersebut. Kata Awan, karena ini di dalam mimpi, dia itu ngerasa dia nggak bisa ngapa-ngapain selain ngikutin alur mimpinya itu gitu. Di dalam mimpi itu, ia melihat kalau dirinya itu dibawa ke tempat yang berbeda. Di situ ada perkampungan dan ada banyak orang, jadi kayak rame banget. Tapi anehnya orang-orangnya ini nggak kelihatan wajahnya guys. Mereka semua terlihat sedang memakai topi sawah dan warna bajunya itu sama semua, warna bajunya tuh abu-abu. Terus si Awan ini diperkenalkan sama si paman orang kerdil ini ya, si orang kerdil ini ke anak perempuannya. Jujur kata Awan ya, perempuan ini tuh cantik banget, justru bener-bener sangat-sangat amat cantik. Abis itu Awan pun dibawa sama si perempuan ini dan diajak ngeliat taman bunga, air terjun, diajaklah ke danau, pepohonan, terus ada banyak buah-buahan yang bener-bener indah layaknya di surga gitu. Di sini kesannya kayak Awan dan anak perempuan si paman ini tuh kayak lagi ngedate gitu ya. Nah, abis ngeliat-ngeliat pemandangan sekitar, dibawa lagi si Awan ini ke kampung. Seketika orang-orang di kampung itu pun mengelilingi Awan gitu, bener-bener si Awan ini di tengah-tengahnya. Tapi tetap si Awan ini nggak bisa ngeliat wajah orang-orang tersebut. Lalu di situ disodorkanlah kepada Awan baju berwarna abu-abu yang memang sama kayak baju mereka. Tapi di sini Awan nggak mau pakai baju itu gitu. Di sisi lain, si orang kerdil, si paman-paman yang minta rokok barusan tadi malam itu, kayak nge-speech gitu, kayak pidato ke si warga-warga di sana. Bahwa maksud dan tujuan kedatangan Awan adalah karena si paman ini pengen menikahkan Awan dengan anak perempuannya. Terus ditanyalah ke Awan, "Gimana nak Awan, kamu berminat ya nikah sama anak saya?" Di sini si Awan ngejawabnya, "Iya paman. Tapi bentar ya paman, saya mau bilang dulu sama bapak saya." Di situ orang kampung pun bersorak-sorai dengan senang gitu ya. Abis itu si orang kerdil ini bilang ke si Awan, "Baiklah kalau begitu saya akan tunggu kabar kamu. Tolong secepatnya kabarin saya ya."
Gak lama kemudian Awan pun terbangun karena dibangunin sama pamannya. Kata pamannya, istighfar, istighfar, kamu itu dari tadi ngigo, bangun Awan, bangun. Kata kedua pamannya ini, Awan tuh tidur tapi kayak orang yang kesurupan. Setelah Awan ini sadar gitu ya, badannya itu tiba-tiba langsung panas lagi dan lebih nyeri, lebih sakit gitu. Ia pun merasa kedinginan dan juga demam tinggi. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk membawa Awan pulang malam itu juga. Ini yang bikin aku terharu, dalam perjalanan pulang, Awan ini tuh digendong sama pamannya. Ia tuh diikat di pinggang pamannya gitu biar nggak jatuh. Pamannya baik banget sih, maksud aku, orang baik di dunia ini tuh masih banyak. Akan tetapi rintangan mereka itu belum beres sampai di situ ya. Karena saat si Awan ini mau dibawa pulang, tiba-tiba ban motornya itu bocor. Lalu tiba-tiba juga hujan. Udah itu ada dahan-dahan pohon yang jatuh hampir mengenai mereka. Selama Awan ini dibonceng sama pamannya sambil tetap diikat gitu ya, Awan ini katanya berlaku seperti seorang perempuan, tapi di sini posisinya Awan nggak sadar ya. Jadi Awan baru diceritain seudah Awan ini sadar 100% gitu. Sesampainya di kampung orang Dayak, paman mulai mencari pertolongan dan akhirnya Awan pun diobati oleh orang Dayak. Di sini orang Dayak yang melihat keadaan Awan, dia nggak nanya apa yang terjadi karena kurang lebih udah tahu apa yang terjadi sama Awan ini. Kata orang Dayak itu, kalau anak bujang pantang dibawa ke tempat itu karena di sana tuh banyak orang kerdil. Selepas daripada itu, Awan ini sakit selama 4 hari dan belum mendingan-mendingan gitu guys. Akhirnya orang Dayak ini pun berpesan, jadi tolong deh siapapun yang kenal sama bapaknya Awan atau di sini ada bapaknya Awan, tolong berdoa untuk Awan ya gitu. Nah di sisi lain si orang Dayaknya ini berbisik-bisik ke telinganya Awan pas Awan ini mau tidur. Jadi kata-katanya kurang lebih kayak gini. Saya tidak mengizinkan anak saya untuk menikah dengan kamu. Nah, selepas daripada itu, secara ajaib, Awan keesokan harinya akhirnya sembuh, guys. Karena kejadian yang dialaminya itu, akhirnya Awan pun memutuskan untuk tidak lagi pergi ke gunung ataupun ke hutan. Karena dia udah kapok. Bahkan sampai sekarang, kata dia. Nah, saat aku baca di salah satu komentar di ceritanya Awan ini, ada salah satu netizen yang komen kalau emang tabu nih, kalau masih jomblo diajak mendulang emas. Katanya nggak boleh guys. Entah karena bakal kejadian kayak gini atau gimana ya, kita juga nggak tahu. Mungkin kalau misalkan teman-teman di sini yang familiar sama mitos-mitos atau pamali yang seperti itu, bisa tolong tinggalkan informasinya di kolom komentar ya. Sekian cerita dari aku. Thank you banget Mas Awan udah share ini ke Quora. Jangan lupa teman-teman subscribe Mas Awan karena emang aku lihat channelnya bagus gitu ya. Anyway, sorry kalau misalkan aku ada salah-salah kata, salah-salah penyampaian cerita. Untuk cerita lengkapnya aku kasih dashboardnya di link. Jadi kalian bisa, salah kok di link. Aku kasih linknya di dashboard biar kalian bisa baca sendiri gitu ya. Oke, sekian itu aja ceritanya. Support aku dengan komen, like, subscribe ya guys. Thank you semua and see you in the next video. Bye-bye.